Malam di Bandung selalu terasa dingin. Tapi ada satu tempat di mana dinginnya bukan berasal dari udara, melainkan dari sesuatu yang sudah lama menunggu. Sebuah sekolah tua peninggalan Belanda berdiri kokoh di tengah kota. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi menjulang, dan lorongnya panjang, seperti tidak pernah berakhir. Dari luar, tempat itu terlihat biasa. Tempat belajar, tempat masa depan dibentuk. Tapi tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Sudah puluhan tahun, sekolah itu menyimpan rahasia yang tidak pernah tertulis di buku pelajaran. Rahasia tentang tumbal, namanya Raka. Siswa kelas 2 SMA yang dikenal tidak pernah percaya hal-hal mistis. Baginya, cerita tentang hantu, arwah, atau kutukan hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak-anak. Sampai suatu hari, rasa penasarannya membawa dia terlalu jauh. Sore itu, hujan baru saja berhenti. Langit masih gelap dan sekolah hampir kosong. Raka duduk di kelas bersama dua temannya, Dimas dan Arif. Mereka membicarakan satu hal yang sama, ruang bawah tanah. Tempat yang selalu ditutup, tempat yang tidak pernah dijelaskan oleh guru manapun. Katanya dulu dipakai buat gudang, kata Arif. Raka tertawa kecil. Kalau cuma gudang, kenapa harus dikunci rapat terus? Dimas menelan ludah. Gue pernah dengar ada suara dari sana. Raka menatap mereka satu persatu. Dan saat itulah keputusan itu dibuat. Mereka akan turun. Bangunan lama berada di belakang sekolah. Sepi, terpisah dari kelas utama. Catnya mengelupas dan jendelanya berdebu, seperti tidak pernah dibersihkan. Pintu menuju ruang bawah tanah ada di sana, tertutup tapi tidak terkunci rapat. Raka mendorongnya perlahan. Creak, suara engsel tua menggema di lorong kosong. Udara dingin langsung keluar dari dalam. Bukan dingin biasa, tapi seperti udara yang sudah lama tidak tersentuh manusia. Tangga sempit menurun ke bawah, gelap. Dalam mereka menyalakan senter dari ponsel. Langkah pertama terasa ringan. Langkah kedua mulai berat. Dan saat langkah ketiga, perasaan aneh mulai muncul. Seperti ada yang memperhatikan. Di bawah, mereka menemukan ruangan besar. Dindingnya dipenuhi coretan aneh, simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Beberapa seperti tulisan Belanda, beberapa seperti sesuatu yang lebih tua. Di tengah ruangan ada lingkaran hitam besar seperti bekas terbakar. Namun anehnya, tidak ada abu, tidak ada sisa apapun. Hanya hitam pekat seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Ini bukan gudang, bisik Dimas. Raka tidak menjawab. Matanya terpaku pada dinding di sisi kanan. Ada papan kayu tua tergantung di sana. Ia mendekat. Tulisan di papan itu hampir pudar, tapi satu kata masih jelas. Over, dan di bawahnya Levan, nyawa, brok. Pintu di atas tertutup keras. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Lampu senter mereka berkedip sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Namun suasana sudah berubah. Udara terasa lebih berat, lebih padat, seperti ada sesuatu yang baru saja masuk atau bangun. Langkah kaki terdengar dari sudut ruangan, pelan, menyeret, sret, sret, sret. Mereka bertiga menoleh bersamaan, dan di sanalah ia berdiri, seorang pria tinggi mengenakan jas Belanda lama. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Ia tidak berkedip, tidak bernapas, hanya berdiri, menatap mereka. Sekolah ini suaranya berat, bergema seperti datang dari dinding, tidak berdiri dengan sendirinya. Raka mundur satu langkah, jantungnya berdetak keras. Ada harga yang harus dibayar. Dimas berbisik panik, kita keluar aja sekarang. Namun kaki mereka tidak bisa bergerak, seolah lantai menahan mereka di tempat. Di belakang pria itu, sesuatu mulai muncul. Bayangan awalnya samar, lalu semakin jelas. Anak
anak, banyak, puluhan. Mereka berdiri diam, wajah mereka kosong, mata mereka menatap lurus. Beberapa memakai seragam lama, beberapa hanya bayangan gelap tanpa bentuk jelas. Setiap beberapa tahun, lanjut pria itu, satu jiwa harus tinggal. Suhu ruangan turun drastis. Napas mereka mulai terlihat. Untuk menjaga tempat ini tetap berdiri. Tiba-tiba, Dimas menjerit. Tangannya seperti ditarik sesuatu. Tubuhnya terseret ke arah lingkaran hitam. "Kak, tolong, Raka." Ia mencakar lantai. Kukunya meninggalkan bekas. Namun, tarikan itu terlalu kuat. Raka mencoba meraih tangannya. Terlambat. Tubuh Dimas masuk ke dalam lingkaran hitam itu dan hilang seperti ditelan tanpa suara. Sunyi. Arif menangis. Raka membeku. Pria itu tersenyum tipis. Pengganti telah dipilih. Tiba-tiba lampu senter mati. Gelap total. Langkah kaki mendekat dan dalam kegelapan itu Raka mendengar sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Bisikan dari banyak suara sekaligus. Masih kurang. Saat Raka membuka mata, ia sudah berada di atas, di depan pintu ruang bawah tanah, sendirian. Sendirian, keesokan harinya, sekolah geger. Dimas hilang. Tidak ada jejak, tidak ada bukti. Hanya Raka yang ditemukan dalam kondisi linglung. Ia mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang percaya. Pihak sekolah menutup kasus itu. Murid kabur, seperti yang selalu mereka katakan setiap beberapa tahun. Namun, sejak hari itu, Raka berubah. Ia sering melihat sesuatu di lorong, di kelas kosong. Bayangan anak-anak berdiri diam, menatapnya. Dan kadang saat ia sendirian, ia mendengar suara dari bawah lantai. Ketukan pelan, teratur. Teratur, tok, tok, tok. Beberapa minggu kemudian, Raka menghilang tanpa jejak. Sekolah itu masih berdiri sampai sekarang. Masih digunakan. Masih dipenuhi tawa dan pelajaran. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Setiap beberapa tahun akan ada satu nama yang hilang dari daftar siswa. Dan lorong sekolah itu akan terasa sedikit lebih dingin. Karena di bawah bangunan tua itu, mereka masih ada, menunggu. Dan jika suatu hari kamu berada di sekolah tua di Bandung dan mendengar suara ketukan dari bawah lantai, jangan jawab. Karena bisa jadi mereka sedang mencari pengganti berikutnya. Tamat.